Ya, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami pemirsa dalam IDX Market Opening. Dan di segmen ini kami akan membahas mengenai Sailendra yang meluncurkan reksadana ETF terbaru. Iya, pemirsa Sailendra Capital ini meluncurkan produk reksadana ETF terbaru yang disebut Sailendra ETF MSCI Indonesia ESG Universal Index. Reksadana ETF tersebut telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode XSMU. Dan terkait peluncuran produk reksadana terbaru, Sailendra Capital menyatakan reksadana ETF tersebut berisi saham-saham perusahaan berbasis environment, social, and juga good governance atau ESG. Adapun pemeringkat saham mengacu pada indeks MSCI Indonesia ESG Universal. Sementara itu pemirsa, Sailendra Capital menyebut alasan dibalik peluncuran ETF ini salah satunya dikarenakan data menunjukkan hanya 31,83% reksadana konvensional yang mampu untuk mengungguli kinerja indeks harga saham gabungan pada tahun 2019 lalu. Iya, dan untuk membahasnya kami sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan Pak Fajar Rahman Hidayat, Presiden Direktur PT Sailendra Capital. Halo, selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Pak, Ya, bagaimana menanggapi dan juga latar belakang nih peluncuran dari reksadana indeks Sailendra ETF MSCI Indonesia? ya, pertama dari kami latar belakang yang utama adalah kita melihat ini ESG investment itu salah satu mungkin kalau kita lihat trennya dalam waktu 5 sampai 10 tahun terakhir di global itu kan terus meningkat. ESG investment global AUM itu secara CAGR di tahun 2012 itu bertumbuh sekitar 15%. Dan total AUM-nya di tahun 2020 ini diperkirakan secara global itu sekitar 41 triliun US dollar. Dan kita juga itu landasan yang pertama. Kita lihat juga yang kedua adalah antara aktif dan passive manage. Kita lihat tren untuk Indonesia kan untuk passive reksadana seperti index fund atau ETF itu terus meningkat meskipun kita coming from a lower base. Jadi itu dua latar belakang utama sih. Selain juga ada concern mengenai ESG konsep investment itu sendiri yang kami lihat sooner or later saya rasa tren ini akan masuk juga di Indonesia. Baik, dan ETF ini berisi saham-saham perusahaan berbasis environment, social, and good governance atau ESG. Boleh dijelaskan ini maksudnya seperti apa nih Pak Fajar? Jadi kalau kita lihat dalam reksadana yang biasa, kalau reksadana biasa itu ya misalnya bisa invest di semua sektor atau dengan kriteria berapa saham yang listing dengan kriteria yang dibikin oleh masing-masing manajer investasi. Atau juga untuk yang syariah juga seperti itu, dia mempunyai kriteria sendiri mana saham-saham yang memiliki memenuhi syarat konsep syariah. Nah, ESG ini juga kayak semacam aset kelas sendiri. Jadi dia mempunyai kriteria screening atas perusahaan-perusahaan yang ada di satu bursa. Dan itu harus menurut biasanya dia akan membuat scoring apakah ESG-nya besar atau tidak. Ya memiliki finansial yang lebih baik sehingga memberikan perusahaan ini yang memberikan risiko yang paling rendah sehingga valuasinya menarik. Jadi lebih ke aspek finansial ya yang tadi itu economic, social, dan governance. Di tiga hal itu Anda punya scoring sendiri sehingga ada berapa saham yang layak untuk diinvestasikan. Oke, Pak Fajar, mengapa memilih menerbitkan reksadana ETF dibanding reksadana jenis lain? Ya, salah satu konsepnya adalah pertama yang tadi saya katakan bahwa tren atas passive fund itu makin ke belakang sini makin meningkat. Kita bisa lihat di Indonesia gitu ya. Sebentar datanya saya lihat dulu sebentar. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu memang porsinya masih di bawah 5% dari total industri.
untuk passive fund ini. Tapi kalau kita lihat specifically ESG funds di Indonesia itu sudah sekitar hampir 2 triliun. Oke. Untuk yang ETF ESG. Ya. Bisa berinvestasi di reksadana indeks Sailendra ETF MSCI Indonesia ESG Universal Index. Boleh dikemukakan Pak, mungkin bagi yang masih awam juga, caranya seperti apa Pak? Ya, jadi ini agak berbeda ya dengan reksadana biasa ya. Jadi kalau di dalam konsep ini sebenarnya kita ada lembaga-lembaga terkait dalam ETF ini. Ada dealer partisipan, ada bakar sendirian, ada manajer investasinya. Nah, untuk bisa memberikan pembelian ini, tetap para investor dapat melakukan pembukaan akun di dealer partisipan. Dalam hari ini Mandiri Sekuritas. Jadi dia harus mempunyai rekening saham di Mandiri Sekuritas dulu, karena untuk bisa membeli ETF ini. Karena ETF ini kan seperti kayak saham aja, kode tikernya juga XXMU, jadi semua investor langsung bisa beli. Oke, nah terkait dengan optimisme nih ya Pak Fajar dengan kondisi pandemi saat ini, seberapa optimis sih Bapak sendiri dan juga mungkin rekan-rekan terkait dengan pencatatan ini? Justru kami sangat optimis sekali melihat kita meluncurkan pada saat pasar terkoreksi, karena kalau melihat dari 1 tahun ke depan kami yakin ini pasti akan mencetak return yang positif. Ada beberapa historical data juga event yang kita melihat pertama 2008, 2012, 2015. Itu setelah market bottom itu kita akan menuju suatu siklus yang baru ya, atau kayak semacam reversal dari satu tren yang sedang berjalan pada saat bearish itu sekitar 5 bulan setelah bottom. Jadi kami lihat mungkin dalam kuartal keempat pasar kita sekarang udah nggak berada di bawah 4.000, sekarang di bawah 5.000 ya, bisa jadi nggak di bawah 5.000 lagi. Iya, masih di bawah 5.000, 4.600-an Pak. Iya, kami yakin dalam setahun ke depan harusnya ada recovery, dan kami yakin indeks akan level di sini. Kira-kira apa yang akan menjadi booster setahun ke depan, potensi dari pembalikan arah akan terjadi menurut Pak Fajar? So many things, penanganan mengenai COVID ini, stimulus-stimulus yang sudah diberikan, bagaimana implementasinya, bagaimana perjalanannya, dan bagaimana perkembangannya juga. Terus ya banyak beberapa hal lah. Saya rasa ini kan satu dunia, jadi recovery-nya itu bisa terlihat. Misalnya sebagai contoh aja ya, di China gitu ya, pada saat lockdown dibuka lagi, itu emang pada bulan Februari-nya, atau saya lupa ya, di bulan Maretnya itu di Maret penjualan mobil di China itu turun sekitar 80%. Di bulan Aprilnya turunannya hanya sekitar 40%. Jadi itu menunjukkan juga memang tidak recovery total langsung bertumbuh, tapi recovery-nya itu tetap berjalan. Dan itu saya rasa yang akan kita lihat juga di Indonesia. Oke, berarti itu juga merupakan harapan dan rencana Sailendra pasca meluncurkan reksadana ini ya, atau ada rencana-rencana lain nih Pak Fajar? Gimana maksudnya? Gimana? Adakah rencana lain setelah meluncurkan reksadana ini? Misalnya mungkin dalam waktu dekat akan meluncurkan produk reksadana lagi, atau seperti apa nih Pak? Kami di tahun ini mungkin dari sisi produk kita akan lebih fokus ke aset fixed income. Untuk yang ke equity-nya lebih ke ETF index fund ini, dan mungkin untuk tidak banyak memberikan produk, tapi kita lebih mengembangkan sektor retail dengan kita mengeluarkan apps kita untuk retail mungkin di kuartal ketiga ya. Akan meluncurkan apps? Aplikasi digital kami di kuartal ketiga nanti. Oke, boleh tahu namanya apa Pak? SCOR, Sailendra Capital Online Reksadana. Baik, sukses selalu Pak untuk PT Sailendra Capital. Terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat beraktivitas kembali Pak Fajar.
Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena kami akan segera kembali dengan satu segmen terakhir.